Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita diberikan kesehatan pada saat pandemi seperti ini. Pastinya ada di antara kamu yang belum tahu atau bahkan sudah tahu bimbingan dan konseling itu apa. Mungkin di SMP ada sebagian dari kalian yang sudah ada guru BK-nya ataupun yang belum ada guru BK-nya. Nah, berbagai persepsi tentang guru BK itu yang dianggap sebagai guru yang suka menghukum siswa, guru yang suka ceramah, guru yang paling cerewet, ataupun dijadikan sebagai guru yang paling favorit karena selalu mendengarkan keluhan kalian. Nah, sebelum saya meluruskan opini tentang bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Yuk, kalau gitu kita kenalan dulu. Bisa dibaca di slide biodata saya. Panggil saja saya Ibu Umi. Saya tinggal di Barang 1 dan saya alumni Universitas Riau Pekanbaru. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, mungkin masih banyak anak-anak ibu yang bingung dan bertanya-tanya, BK itu apa ya? Dan BK itu penting nggak untuk pelajaran saya di sekolah? Dan apakah BK itu budi pekerti? Nah, BK itu bukan budi pekerti, BK itu bukan pelajaran yang seperti geografi, matematika, fisika, dan lain-lain. BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada. Maksudnya, bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai layanan atau bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswanya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, jadi jika dari kalian ada masalah tentang apapun itu, datang saja ke guru BK. Bukan berarti BK itu dukun atau mengentaskan masalah kalian apapun masalahnya, bukan. Tapi coba dulu ke BK. Mana tahu kalian nyaman, kalian bisa curhat dengan jelas, dengan senang. Nah, dari situlah dapat dikatakan potensi yang ada pada diri kalian dapat berkembang dengan baik. Pada kondisi pandemi saat ini, pastinya ada dari kalian yang merasa stres, yang selalu di rumah bingung mau buat apa, dan menyebabkan diri kalian terganggu. Kalian boleh chattingan sama saya atau video call nih, bilang, Bu, saya lagi suntuk, saya lagi bosan, saya stres Bu, badan saya makin gemuk gara-gara saya sering ngemil, tidak ada kerjaan, saya pengen ketemu teman-teman susah juga. Jadi itu kan gangguan-gangguan yang ada pada diri kalian. Nah, kalian dapat ceritakan kepada saya. Tujuan bimbingan dan konseling yang pertama, membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, jadi pasti di setiap orang itu ada yang belum mengenal siapa dirinya, belum mengenal bakatnya apa, minatnya apa, kemampuannya apa. Nah, jadi kalian bisa datang ke saya, bukan berarti saya bisa mengentaskan masalah kalian, tidak. Tetapi saya bisa mengarahkan kalian untuk menemukan konsep diri dan menemukan kemampuan kalian itu apa. Dan tujuan bimbingan dan konseling yang kedua yaitu membantu siswa agar dapat mencapai tujuan pengembangan. Adapun bidang bimbingan dan konseling, yang pertama bimbingan pribadi, maksudnya kalian bisa menceritakan masalah apa saja. Masalah pribadi tentang sekolah, tentang keluarga, tentang pacar, apapun itu, tentang kawan. Dan dengan catatan, kalian harus terbuka dengan saya supaya saya tahu permasalahannya gimana. Dan kedua, bimbingan sosial. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sosialnya kurang, yang minim. Kalian tidak suka bergaul, kalian tidak suka di keramaian. Kalian boleh juga datang ke saya, tanyakan
solusi. Bu, saya orangnya begini. Bagaimana ya Bu supaya orang lain mengerti tentang sifat saya? Yang ketiga, bimbingan karir. Nah, jadi misalnya nanti di kelas 3 kalian bingung mau melanjutkan kuliah atau kerja atau apa ya, nanti saya bisa juga mengarahkan. Dan yang terakhir adalah bimbingan belajar. Jadi kalau misalnya dari kalian ada bermasalah dalam belajar seperti Bu, saya sudah berusaha semampu saya tapi kok nilai saya tetap turun. Bu, motivasi belajar saya rendah. Bu, saya tidak semangat belajar. Bu, saya terlalu semangat belajar. Boleh, apapun masalah kalian boleh kalian ceritakan ke saya. Dari 4 bidang bimbingan tadi ada bimbingan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, jadi mungkin masih beranggapan apa benar Ibu Mimi bisa menyelesaikan semua masalah saya? Apa benar Bu Mimi itu kayak seorang dukun? Apa benar Bu Mimi itu hebat menyelesaikan masalah? Tidak, saya tidak bisa menyelesaikan masalah kalian. Tapi kemampuan yang ada dalam diri kalianlah yang membantu menyelesaikan masalah tersebut. Masalah muncul karena diri kita sendiri, dan diri kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tergantung bagaimana kalian menanggapinya. Mungkin ada tipe pribadi yang lebih memikirkan masalah. Ada masalah kecil dipikirkan. Mungkin ada tipe pribadi yang cuek, itu masalah kecil, aku bisa mengatasinya. Nah, ketika kalian menceritakan semua masalah kalian kepada saya, jangan takut untuk saya bongkar semua rahasia kalian. Karena di dalam bimbingan dan konseling ini ada asas-asas, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi kalau kalian menceritakan masalah pribadi, sosial, belajar, karir, masalah apapun itu, saya terima dan cukup kalian dan saya yang tahu. Tidak akan ada orang lain yang tahu, karena kami sendiri sebagai seorang guru BK punya janji-janji yang harus kami tepati dan kami laksanakan. Oke, sekian materi dari saya. Saya harap kalian tidak beranggapan bahwa bimbingan dan konseling itu tidak penting. Tapi dengan adanya bimbingan dan konseling ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah, dalam menentukan pilihan, dan perlu kalian tahu tidak semua orang bisa jadi pendengar terbaik. Dan kalian ketika datang ke saya akan berusaha untuk jadi pendengar kalian yang baik. Semoga bermanfaat, dan di situ ada hashtag jangan takut sama guru BK. Artinya jangan beranggapan kalau BK itu polisi sekolah, BK itu suka menghukum siswa, BK itu sangat cerewet. Tidak, kenali dulu. Saya harap saya cinta kalian dan kalian juga begitu.